Okay, everyone, kita bahas ya 10 pertanyaan terkait dengan incomplete text. Dear Lost and Found. Jadi Lost and Found itu adalah suatu tempat di misalnya di bandara di mana ada barang yang tertinggal ataupun hilang lalu ditemukan oleh orang, maka akan disetorkan atau dititipkan di Lost and Found ini ya. Jadi nanti barang itu akan diberikan kepada orang yang merasa kehilangan barang. Dear Lost and Found, I'm writing this letter to ask you about my missing wallet. Jadi saya menulis surat ini untuk menanyakan terkait dompet saya yang hilang. Last Friday, Jumat lalu, I blah blah on your airline to go to Boston. I hate my wallet when I boarded flight number 053 in Vancouver. Jadi di sini Jumat lalu saya on your airline pada maskapai Anda untuk pergi ke Boston. Jadi pilihannya adalah ada kata kerja, ada juga kata sifat. Flew and wrote itu adalah kata kerja dalam bentuk verb 2, dan boring and useful adalah kata sifat. Kita cek dulu, kita perlu kata sifat atau kata kerja. I blah 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 on your airline to go to Boston. Nah, berarti kita perlu kata kerja karena belum ada kata kerjanya pada kalimat tersebut. Airline berarti adalah maskapai, berarti harus terbang menggunakan maskapai itu ya. Maskapai itu, maka kita pakai yang flew. Flew itu seperti fly. Fly, verb 2-nya adalah flew, dan flown-nya itu verb 3. Flown itu verb 3. Artinya adalah ketika bepergian menggunakan pesawat, maka kita pakai kata fly. Oke, bukan berarti terbang dalam artian yang literal meaning kita yang terbang, bukan. Tapi kita yang naik maskapai gitu. Kemudian kalau road itu biasanya untuk sepeda atau motor ya. Kemudian I had my wallet when I boarded flight ini. After arriving in Boston, setelah tiba di Boston, I took a taxi. Saya pesan taksi. When I tried to blah blah for the taxi. When I tried to blah 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 for the taxi. Setelah to biasanya adalah base verb. Kita cek ternyata semuanya ada base verb ya, ada fill, mengisi, pay, membayar, enter, memasuki, dan make, membuat. Dalam kaitannya dompet dan taksi, maka konteks yang kita tangkap adalah membayar. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah yang pay. Kemudian untuk I found my wallet was missing. Saya menemukan atau saya menyadari bahwa dompet saya itu hilang. I guess that I dropped my wallet on the plane. Saya kira saya menjatuhkan dompet saya itu di pesawat. The wallet was brown leather. Jadi dompetnya itu kulit berwarna coklat, and there are several credit cards in my name in it. Jadi terdapat beberapa kartu kredit dengan nama saya pada dompet tersebut. Could you kindly check if there is a missing wallet on the plane? Bolehkah Anda mengecek atau memeriksa jika ada dompet yang hilang pada pesawat atau di dalam pesawat? Thank you in advance. Terima kasih sebelumnya. Regards. Nah, maka jawabannya flew and pay. Lanjut. Nah, kalau tadi kan surat, kalau ini kita bisa cek dulu ya. Ini tujuannya apa teks ini? Do you want to get some new home appliances? Apakah Anda ingin atau menginginkan beberapa peralatan rumah tangga yang baru? Sears can help you. Jadi Sears ini adalah salah satu brand ataupun salah satu tempat ya yang menyediakan alat-alat rumah tangga. Enjoy our special offer. Nikmatilah penawaran spesial kami. This weekend, akhir pekan ini, we are offering a special blah blah on home appliances such as refrigerators, washing machines, and dishwashers. Nah, berarti kita sedang menawarkan sebuah diskon atau potongan harga yang spesial. Karena di sini ada ya, maka kita pakai yang kata benda ya. Kenapa kita perlu kata benda? Pertama, karena ada e adalah artikel yang harus diikuti oleh kata benda. Nyatanya setelah hanya ada adjective special, dan adjective harus disertai dengan kata benda juga dalam konteks ini. Maka jawaban yang tepat adalah yang discount ya, karena tunggal di sini ya. Kemudian the offer lasts only for 3 days. Jadi penawarannya hanya berlangsung 3 hari. Blah blah should hurry up. Kata should hurry up membutuhkan subjek. Subjek pada A, B, C, D adalah yang you. You should hurry up. Anda harus segera, harus bersegera. This offer ends on
The 3rd of March. Jadi penawaran ini berakhir tanggal 3 Maret. Visit Sears today and get the home appliances you want. Kunjungi Sears hari ini dan dapatkan peralatan rumah tangga yang Anda inginkan. Jadi di sini ada kayak iklan ya, iklan terkait dengan potongan harga dan produk gitu. Lanjut. Dear Mr. Lee, berarti ini ada surat karena ada Dear Mr. Lee gitu. I'm so sorry that we a mistake while processing the order last week. Oke, kita punya kalimat yang blank di sini. Saya meminta maaf that we, jika kami, a mistake, jadi ada kesalahan, sebuah kesalahan while processing ketika memproses pesanan Anda minggu kemarin atau pekan kemarin. Last week berarti kita langsung relate. Kalau last week pekan kemarin maka harus verb 2. Cek lagi ke sini. Mana yang verb 2? Made verb 2, makes verb 1. Making ini kalau sebagai kata kerja nggak bisa berdiri sendiri, harus didahului oleh auxiliary seperti is, am, are, was, were, dan lain-lain. Kemudian has made itu adalah verb 3, present perfect. Dari last week kita harus menyimpulkan, harus verb 2, maka jawabannya yang made a mistake. Next. I understand this cause a terrible inconvenience for your business. I blah blah the product you order as soon as possible. Secepat mungkin. Dengan kata-kata secepat mungkin kita bisa simpulkan bahwa ini belum terjadi, baru direncanakan ya. Maka kita pakai future tense yang yang akan terjadi. Oke? Berarti jawabannya yang will send. Yang akan terjadi kita harus pakai will. Kalau send itu tidak bisa karena ini verb 2, sending itu tidak bisa berdiri sendiri dan has sent itu adalah present perfect. Once again, I'm sorry about the inconvenience and I hope to continue to do business with you for many years. Jadi sekali lagi kami minta maaf untuk ketidaknyamanannya dan saya harap kita bisa tetap bekerja sama di waktu-waktu mendatang atau di tahun-tahun mendatang. Oke. Next. Oke, ini ada surat lagi. Best Buy. Kemudian, Dear Mr. Dennis Lee, we thank you for your order from Best Buy. Kami berterima kasih untuk pesanan Anda dari Best Buy. Best Buy adalah sebuah branch atau tempat gitu ya yang menjual some products. We are glad to meet your order for 10 printers, 3 copy machines, and 2 fax machines. Jadi kami sangat berbahagia, kami sangat senang ya telah memenuhi pesanan Anda untuk 10 buah printer, 3 mesin fotokopi dan 2 mesin fax. Since this is your first order, karena ini adalah pesanan pertama Anda, kami bla bla bla. Jadi pesanan pertama, apakah akan mengevaluasi di pesanan pertama, mendedikasikan, meng-cancel ya, enclose atau melampirkan ya. Berarti kalau pesanan pertama konteksnya ya biasanya adalah memberikan penawaran spesial gitu ya. A special 20% discount coupon viewed. Nah, berarti pada surat ini si John Hopkins sebagai pengirim itu melampirkan kupon 20% discount. Maka yang A, B, C, D yang berarti melampirkan adalah yang enclosed, melampirkan. Okay. You can use this on your next purchase. Anda bisa menggunakan ini untuk pembayaran Anda selanjutnya. We are certain you will be. Kami yakin Anda dapat will be, berarti perlu kata sifat di sini. Satisfy, kata kerja satisfying, satisfy, satisfaction. Kalau kami yakin bahwa Anda akan puas, maka maksudnya yang satisfied, puas. Oke, bukan satisfy itu memuaskan, satisfying itu juga kata sifat yang lain. With the quality of both our products and services, we hope to do more business with you soon. Oke. Maka yang part ini jawabannya enclosed and satisfied. Lanjut ke part berikutnya. Ini juga, we would like to inform you that the employee cafeteria on the second floor will be closed for renovations. Kami memberitahu Anda bahwa kafe untuk para pekerja pada lantai kedua itu akan ditutup untuk renovasi. These renovations will enable us to provide all of our employees with global service and food than now. Jadi renovasi ini akan menyediakan semua karyawan dengan bla bla bla, service, layanan, and food, makanan, than now, daripada sekarang. Nah, di sini ada good, best, better, and well. Nah, kita cek one by one. Ada kata than di sini. Than digunakan untuk comparison atau membandingkan. Biasanya depannya than ini adalah er ataupun more, ya. Kemudian
Kalau pakai good, good itu berarti ya sama rata or equal, equal quality. Kemudian best itu depannya harus ada the best, terbaik. Dan tidak mungkin berpasangan dengan than, karena kan paling, jadi tidak ada tandingannya. Kemudian better, lebih baik. Itu biasanya berhubungan dengan than, karena kalau lebih baik berarti ada tandingan yang lebih baik daripada apa. Gitu. Kalau ini daripada sekarang. Maka jawaban yang tepat adalah yang better. Next, the renovations will take blah 3 days. Will take akan memakan waktu ya. Will take itu kata kerja ya di sini. Kata kerja hanya bisa diterangkan oleh kata keterangan. Kata keterangan biasanya mostly ya berakhiran dengan ly. Oke, kita cek ya apakah A, B, C, or D. Di sini approximate itu bukan, approximation itu bukan juga ini kata benda, approximately itu kata keterangan. Maka jawabannya adalah yang approximately. Artinya adalah perkiraan atau kira-kira ya. Renovasi kira-kira akan memakan waktu 3 hari. The snack bar on the third floor will be open for drinks and snacks. Thank you for your cooperation. Jadi snack bar pada lantai ketiga itu masih dibuka untuk minuman dan makanan ringan. Jawabannya yang C ya, for number 10. Okay, I think that's all everyone for today's discussions about the incomplete text. Kebanyakan surat ya di sini. Tapi untuk kalian silakan cek dulu konteksnya, kemudian cari setelah blank dan sebelum blank itu ada kata apa saja. Tips itu digunakan agar kita bisa memilih kata kerja yang tepat, kata-kata yang tepat, vocabulary yang tepat untuk mengisi blank. Jadi jangan lupakan konteks keseluruhan ya, konteks keseluruhan. Karena kalau yang incomplete sentence itu kan cuma satu kalimat, jadi kalian bisa menduga-duga. Tapi kalau yang ini sudah diberikan full konteks, jadi harus dibaca sekilas sampai tahu main idenya. Habis itu baru cek secara grammatical juga, sebelumnya apa, setelahnya apa, setelah titik-titik apa, sebelum titik-titik apa, baru bisa menentukan jawaban. I think that's all everyone for today, and good luck for your test. Bye.